Halo lagi semua. Mungkin sekarang harusnya suara ini udah gak terlalu asing kan buat kalian. Ini untuk pertama kalinya aku berkisah tanpa narasi. Tanpa ada yang aku tulis seperti biasanya. Ya jadi episode kali ini tuh bakalan bener-bener pure ngalir gitu aja. Dan pastinya bakalan random, serandom-randomnya. Ini podcast semrautan tak terkonsep ala aku. Dan episode kali ini mungkin adalah episode terfavorit buat aku. Karena aku di sini beneran bakal cerita semauku dan berbicara kata-kata yang bahkan gak aku rangkai sebelumnya. Karena episode kali ini pasti bakalan random banget, akhirnya terciptalah sebuah judul untuk konten podcast aku yang kali ini, yaitu randomtalk.ww. Emang random banget kan? Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa serandom ini. Tapi ini bukan web, bukan alamat web, bukan apa-apa. Ini cuman judul konten aja, ya udah. Oke, back to topic. Buat episode random talk debet kan belibet. Jadi untuk episode randomtalk.ww kali ini, aku mau bahas hal yang marak terjadi di lingkungan remaja. Ya, termasuk aku. Ini hal yang gak bisa dikatain berat, karena kan kita remaja, ngapain sih ngurusin hal-hal yang berat? Dan hal ini juga gak bisa dikatain ringan, karena kita kan beranjak menuju dewasa. So hal-hal yang ringan mungkin udah gak terlalu menarik buat sebagian besar dari kita. Entahlah, aku pun gak tahu motivasi aku bahas hal ini tuh karena apa. Tapi emang dari dulu aku beneran pengen banget bahas tentang hal ini. Karena dari hal ini, aku mulai mengerti apapun dan siapapun itu punya timeline-nya sendiri di hidup kita. Bahkan sekalipun orang yang kamu anggap sangat dekat atau yang paling kamu sayangin, itu sewaktu-waktu bakalan pergi juga kalau masanya atau timeline-nya dia di hidup kamu tuh udah habis. Ini yang dinamain seleksi alam. Kedengarannya tuh jahat banget. Ya, tapi itu emang kenyataan yang harus kita hadapi. Dan pahitnya gak ada cara buat mencegahnya. Jadi paling kita harus menjadi orang yang lebih bersiap diri. Bersiap diri akan kehilangan dan masuknya pengganti. Kadang ada kehilangan yang bikin kita menyesal. Menyesal karena sebelum perpisahan belum banyak waktu yang tercipta. Maka dari itu, jika masih bersama orang-orang yang kamu sayangi, ciptakanlah sebanyak mungkin waktu bersama. Karena kita gak akan pernah tahu siapa yang kehilangan siapa dan siapa yang tergantikan siapa. Jadi akan lebih baik kita perbanyak waktu bersama, agar nanti kalau waktunya udah tiba, kita gak akan pernah menyesal tentang kehilangan itu. By the way, ini kenapa jadi mellow? Oke, back to topic aja. Kadang juga ada kehilangan yang buat kita bahagia. Karena ya, emang dari awal kita gak pernah pengen bertemu dengan dia, mereka, atau siapapun itu. Di saat kehilangan, namun merasakan kebahagiaan. Lagi-lagi itu terdengar jahat, bukan? Itu biasanya terjadi sama orang-orang yang salah memilih akan circle pertemanan. Orang-orang yang menyesal ketika kehilangan itu sebagian besar adalah orang-orang yang punya circle healthy. Ya, mereka punya lingkungan pertemanan yang sehat. Dan biasanya mereka itu type orang yang tulus, saling menyayangi, ya harmonis. Namun sebanyak apapun mereka menciptakan waktu bersama, kesedihan itu bakal selalu mereka rasakan ketika menghadapi perpisahan dan kehilangan itu. Ya, itu semua tuh dikarenakan ketulusan. Tapi untuk orang-orang yang bahagia atas kehilangan, itu berbanding terbalik. Biasanya mereka itu masuk terhadap circle yang toksik atau circle yang emang gak sehat, gak ada ketulusan. Biasanya isinya hanya kemunafikan.
Tapi jujur aja ya, susah mencari healthy circle di zaman sekarang. Di dunia tipu-tipu ini tuh udah susah banget buat nyari healthy circle. Susahnya tuh kenapa sih? Karena menurut pengalaman aku, menurut segala hal yang pernah aku lalui, banyak banget circle toxic yang berkedok healthy. Kalian tuh akan ngerasain, kalian tuh bakal paham sendiri kalau kalian pernah merasakan ini gitu loh. Karena aku gak bisa ngejelasin, bahkan kalau aku udah ngejelasin sespesifik mungkin, kalian gak akan pernah paham tentang ini. Tapi aku yakin sebagian besar dari kita, apalagi kita semua yang remaja, yang baru mau dewasa, itu pasti pernah ada di posisi ini. Salah memilih akan circle. Ya, itu tuh menurut aku udah hal yang wajar sih, salah memilih circle pertemanan. Karena kita itu di sini masih labil, masih mudah terpengaruh, masih emosi belum stabil. Jadi pasti banget susah untuk masuk terhadap circle yang healthy. Bahkan kayak sebaik apapun kita, kalau kita udah terjerumus ke circle yang emang toksik, itu tuh gak membuat kita akan terlihat terus baik loh, akan tetap baik. Dan kemungkinan besar kita juga bakalan ikut toksik. Ini aku gak tahu bener atau enggak, tapi menurut pengalaman aku, itu memang kayak gitu. Jadi cara agar kita terhindar dari toxic circle itu kayak gimana sih? Menurut aku tuh circle toxic akan tercipta kalau misalkan seorang yang satu dengan orang yang lain tuh mengetahui kelemahan masing-masing, ya nggak sih? Jadi kalau kita terlalu dekat sama orang, otomatis kita bakal terbuka bahkan tentang aib sekalipun. Nah, orang tuh nggak selamanya baik. Walaupun kita baik tuh tetap aja ada yang nggak baik. Jadi menurut aku, cara ngebangun circle yang healthy itu tuh dimulai dari kita sendiri. Caranya ya kita itu harus bangun circle yang positif. Dan ingat ini yang paling harus kalian ingat, jangan pernah terlalu dekat sama orang-orang, karena kita nggak pernah tahu kan, sekalipun itu teman tuh punya teman. Oke, pembahasan tentang ini tuh nggak bakal ada habisnya deh kayaknya, dan ini durasi yang cukup panjang menurut aku untuk ngomongin hal unfaedah kayak gini. Aku takut kalian juga bosen. Ya udah, aku sudahi saja sampai sini. Dan semoga kalian dapat beberapa moral value yang aku selipin di tiap omongan random aku ini, yang gak tahu apa tujuannya, yang gak tahu apa intinya, tiba-tiba udah ending aja. Oke, mungkin untuk episode random talk kali ini cukup sampai sini. Dan buat kalian, nikmatin terus tiap konten aku. See you di next content.